tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di WTC Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di WTC Kids Online di bulan September ini dengan tema kita apa? Iya betul, harapan. Percaya bahwa dari sesuatu yang buruk bisa terjadi sesuatu yang baik. Oke, sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang padamu pada hari ini. Kami mau beribadah, urapi setiap kami semua Tuhan Yesus. Kami mau memujimu, menyembahmu, mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see light, and the sun will rise, and hope is alive, yeah. No matter what tomorrow brings, I know that you'll be by my side all the time. You'll never leave me. When shadows fall, I will have no fear, 'cause you're right here. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see a light, and the sun will rise, and hope is alive, yeah. No matter what tomorrow brings, I know that you'll be by my side all the time. You'll never leave me. When shadows fall, I will have no fear, 'cause you're right here. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see light, and the sun will rise, and hope is alive. You are a light that makes a way when I am lost. You love with everything you have, no matter the cost. You are my hope and I will trust you with all my life. You are a light that makes a way when I am lost. You love with everything you have, no matter the cost. You are my hope and I will trust you with all my life, yeah. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see a light. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see a light, and the sun will rise, and hope is alive, yeah. Hope is alive. Yuk adik-adik kita mau menari buat Tuhan.
Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Adik-adik, apakah kalian pernah bermain puzzle, jigsaw puzzle yang ada potongan-potongan kecilnya? Pernah ya? Wah, pasti seru ya kalau kita main jigsaw puzzle ya. Tapi bagaimana kalau kalian bermain puzzle tersebut, tapi kalian tidak tahu nanti itu akan seperti apa ya, tidak ada contoh gambar hasilnya. Gimana rasanya? Pasti susah ya. Kita akan bingung, ini bagian mana ya? Ini di atas atau di bawah? Ini di rumput? Ataukah ini bagian dari baju? Atau ini laut? Atau ini awan? Oh, kita jadi bingung, kita nggak tahu bagian-bagiannya itu seperti apa. Karena kita hanya melihat satu potongan kecil itu saja. Nah, kisah hari ini adalah sekelompok orang yang hanya mengharapkan sesuatu tapi hanya melihat satu potongan kecil saja. Seperti apa ya? Yuk kita ikuti bersama. Nah, adik-adik, kita tahu setelah Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, ya. Lalu Tuhan Yesus saat sedang berada di dekat Bukit Zaitun, Tuhan Yesus meminta 2 orang muridnya untuk ke desa terdekat mengambil seekor keledai yang akan Tuhan Yesus pakai untuk Tuhan Yesus tunggangi untuk masuk ke kota Yerusalem. Lalu muridnya bilang,
Nanti kalau ada yang nanya, buat apa ini keledai diambil? Bilang aja, kata Tuhan Yesus, Tuhan memerlukannya dan pasti orang itu akan memberikannya. Benar saja adik-adik. Ya, saat itu waktu mereka mengambil keledai, ya ada orang bertanya, kenapa mereka lakukan hal ini? Dan murid-murid Tuhan Yesus pun berkata bahwa Tuhan membutuhkannya, dan orang ini dengan senang hati memberikan keledai itu untuk dibawa kepada Tuhan Yesus dan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem. Nah adik-adik, waktu penduduk Yerusalem mendengar kalau Tuhan Yesus datang dan mau masuk ke kota Yerusalem, mereka begitu bersuka cita adik-adik ya. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, dan mereka segera mengambil apa saja, seperti pakaian mereka, kain, terus ada yang mengambil daun palem. Wow, mereka lambai-lambaikan di jalan, sepanjang jalan di mana yang akan Tuhan Yesus lalui, dan pakaian atau kain itu dihamparkan atau diletakkan di atas jalan supaya nanti Tuhan Yesus di atas keledai itu melewati jalan yang sudah mereka tutupi dengan kain, yang sudah mereka tutupi dengan pakaian mereka. Karena mereka begitu bahagianya, mereka bersorak-sorai. Kenapa? Karena mereka sangat percaya bahwa Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Tetapi adik-adik, waktu itu mereka berpikir Tuhan Yesus datangnya masuk ke kota Yerusalem lalu menggantikan Raja Herodes. Mungkin itu pikiran mereka ya, Tuhan Yesus akan masuk dan menggantikan Raja Herodes, duduk di atas tahta, memerintah bangsa Israel. Tetapi ternyata tidak adik-adik. Tidak seperti yang bangsa Israel pikirkan saat itu ya. Tidak seperti yang banyak orang pikirkan saat itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus akan jadi Raja harus melalui suatu keadaan yang tidak baik terlebih dahulu. Seperti sebelumnya adik-adik ya, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mampu ya menjadikan hal baik, menjadikan hal yang luar biasa dari hal-hal yang buruk. Nah kali ini Tuhan Yesus membuktikan satu lagi dalam pelayanan Tuhan Yesus dunia ini. Sebelum dia menjadi Raja di atas segala raja, dia harus mengalami hal yang buruk. Yaitu apa? Yes, disiksa, disalibkan, mati di atas kayu salib. Sepertinya kok untuk jadi raja harus dari hal yang buruk terlebih dahulu. Tapi itulah rencana Tuhan yang luar biasa adik-adik. Ingat ya, kita dalam bulan ini belajar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang baik, bahkan jauh lebih baik dari hal yang buruk ya. Bahkan waktu Tuhan Yesus mau jadi raja, sebelum dia jadi raja di atas segala raja, dia harus mengalami hal yang buruk terlebih dahulu, yaitu disiksa, dihina, caci maki, dicemooh, lalu harus mati juga di kayu salib untuk jadi raja di atas segala raja yang penuh dengan kemuliaan. Nah adik-adik, Tuhan mau menunjukkan sekali lagi dari hal yang buruk Tuhan Yesus bisa lakukan hal yang luar biasa. Nah kisah ini adik-adik nanti bisa dibaca lagi ya dari Yohanes 12 ayat 9 sampai 16. Nah adik-adik, luar biasanya Tuhan kita. Percayalah sama Tuhan Yesus senantiasa adik-adik. Seperti bangsa Israel waktu itu, seperti banyak orang yang di Israel saat itu ya, waktu Tuhan Yesus masuk, mereka bersorak-sorai dengan semangatnya luar biasa. Bahkan di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka pun tetap percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga untuk menebus dosa setiap kita. Keren. Dalam kisah Alkitab tadi, banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Dan itu benar. Tapi mereka pikir bahwa Yesus akan mengambil alih segalanya sebagai Raja. Dan mereka menjadi kecewa. Biasanya kita kecewa karena hal yang kita harapkan tidak terjadi. Kita melihat hal yang buruk, yang tidak baik. Itu karena kita melihat satu potongan kecil. Mungkin kita melihat kita tidak diajak ke pesta ulang tahun teman, atau orang tua kita kehilangan pekerjaan, atau kita atau orang kita sayangi menjadi sakit, atau kita melihat kok hujan dari tadi pagi nggak berhenti ya. Kita hanya melihat hal-hal yang buruk terjadi. Tetapi kita tidak melihat bahwa Tuhan bekerja dalam setiap rencana kita untuk masa depan kita.
Tuhan melihat segalanya, Tuhan tahu segalanya. Kalau kita kecewa karena hal-hal yang terjadi, kita harus ingat hal yang penting, yaitu Tuhan belum selesai. Tuhan sedang bekerja menyatukan setiap potongan puzzle dalam hidup kita. Tuhan tetap bekerja. Ini yang kita ingat hari ini. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak menjadi raja seperti yang diharapkan oleh orang-orang. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar saat itu. Bukan hanya menyelamatkan sebagian orang dan di waktu yang saat itu aja. Tapi Tuhan punya rencana yang besar, menyelamatkan semua orang dan sepanjang waktu. Yeay, wow. Saat kita melihat hanya satu potongan kecil, Tuhan melihat satu gambaran yang besar, yang luar biasa. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33b. Oke adik-adik, ibadah kita sudah usai. Dan Kavia mau ingatkan lagi, jangan lupa ikut Kids Altar dan daftarkan diri kalian, minta orang tua kalian untuk daftar di Kids Altar lewat Instagram WTC Kids. Kalian bisa daftar, nanti ada formulirnya. Oke? Ngapain aja di Kids Altar? Kita belajar firman Tuhan, kita sharing tentang kehidupan kita sehari-hari, dan kita saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang mari kita tutup berita hari ini dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami mau belajar untuk kami tetap memiliki harapan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau sedang bekerja Tuhan. Engkau merencanakan hal yang luar biasa. Mungkin kami hanya melihat satu potongan kecil, tapi Engkau melihat satu gambaran besar dalam hidup kami yang luar biasa. Ajar kami terus Tuhan untuk kami memiliki harapan di dalam Engkau dan terus percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami semua, biar setiap firman yang telah kami dengar, kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.